anugerahkan bagi masing-masing kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami kepadamu Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak menyembah Engkau Allah yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada pagi hari ini Tuhan, dari rumah kami masing-masing, kami percaya Roh Kudus Engkau bekerja tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Engkau melawat setiap jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk meninggikan Engkau, Raja di atas segala Raja. Mari jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan Amin. Mari sama-sama kita menaikkan pujian. Tak ada yang mustahil di dalam Engkau Tuhan. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Amen. Bapak Ibu, mari sama-sama dari awal kita mau angkat pujian ini, katakan not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, for you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. Amen. I can do all things, for you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. yes. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tak ada yang mustahil. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Say, I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things. I can do all things. Amen. You gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, Amen. strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. I can do all things, for you gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are
Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam ibadah weekend. Dan saya berharap saudara-saudara tetap sehat, tetap kuat, dan kita siap mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Efesus pasal 4 ayat kedua. Mari kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu ini Tuhan. Kami tahu firman-Mu itu adalah hidup, kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun juga. Kami berdoa Tuhan, Kau berbicara kepada setiap kami Tuhan, memberikan kehidupan, memberikan kekuatan, dan memberikan juga ketajaman di dalam pikiran kami. Berbicara terus dalam hati kami, dalam jiwa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Ada 3 perkataan di sini. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saudara, perkataan rendah hati dan lemah lembut ini kita sangat familiar sekali. Sangat bagi kita kenal sekali. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 29, hendaklah Tuhan Yesus berkata demikian, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi lemah lembut dan rendah hati itu adalah karakter daripada Tuhan Yesus. Yesus punya sifat karakter yang jelas sekali, dia rendah hati, dan dia juga adalah lemah lembut. Dan kita adalah anak-anaknya, kita diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Jadi dengan kata lain, lemah lembut dan rendah hati itu adalah juga bagian dari kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan berkata, hendaklah kamu selalu lemah lembut, rendah hati, dan sabar. Ada tambahan kata, tidak hanya rendah hati dan lemah lembut, tapi ada perkataan sabar. Jadi di perkataan selalu artinya tidak tergantung musim. Saudara, mau musim hujan, musim panas, mau moodnya sedang baik, moodnya sedang buruk, dikatakan hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kita akan belajar 3 kata ini. Rendah hati. Rendah hati pada waktu orang berada dalam keadaan susah atau mungkin sederhana, orang bisa saja rendah hati. Naik bus oke, nggak masalah. Makan makanan di pinggir jalan nggak apa-apa. Makanan yang sederhana nggak apa-apa. Tetapi saat statusnya mulai berubah, dia diberkati Tuhan dengan sangat limpah, bisa saja sudah bergeser. Bisa saja dia yang tadinya rendah hati sudah berubah menjadi tinggi hati. Yang tadinya mungkin dengan memakai baju atau memakai tas harga di bawah $10, it's okay. Saudara tidak malu karena memang itu yang kita miliki. Tetapi setelah diberkati oleh Tuhan, mulai mungkin sudah mengganti busananya, mengganti pakaiannya, mengganti segala sesuatunya, termasuk handbagnya. Enggak salah, sama sekali tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah adalah tinggi hatinya. Tidak hanya statusnya naik, tapi hatinya juga menjadi naik, hatinya juga menjadi tinggi. Nah, itu yang harus dijaga, ya. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Setelah saudara diberkati Tuhan dengan sangat limpah, biarlah saudara memiliki hati yang rendah hati. Bukan minder, tapi rendah hati. Saudara tetap sederhana, saudara tetap welcome orang-orang yang mungkin tidak punya. Saudara tidak irritate, tidak merasa alergi pada saat saudara berbicara dengan orang yang mungkin tidak selevel dengan saudara. Orang-orang sederhana, orang-orang di pinggir jalan, orang-orang yang mungkin tidak dipandang oleh masyarakat. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Jangan lupa diri. Ada hikayat, namanya hikayat cerita Malin Kundang. Saudara familiar? Bagi saudara-saudara yang besar di Indonesia, kisah rakyat ini. Malin Kundang dia merantau dan terus kemudian dia sukses dalam usahanya. Sehingga dia menjadi saudagar yang paling kaya. Waktu dia pulang ke kampung halamannya, dan terus kemudian ibunya mendengar kabar tersebut. Dan ibunya ingin menemui Malin Kundang. Tapi waktu Malin Kundang melihat dari kejauhan itu mamanya,
dia jelas mengenali mamanya. Tapi ternyata statusnya dia sekarang sudah berubah. Dia sudah menjadi saudagar yang kaya. Dan dia melihat mamanya datang dengan pakaian ala kadarnya, compang-camping, dan terus sepertinya ya sangat menjijikkan sekali. Dan malin kundang, dia berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Mamanya mencoba meyakinkan, "Kamu anak saya, Malin, kamu anak saya." Tapi malin kundang, "Aku tidak mengenal kamu, perempuan tua." Dan akhirnya diusir perempuan tersebut dengan kasar. Nah, kisah itu adalah bercerita tentang waktu susah dia bisa rendah hati, tapi sesudah senang, sesudah kaya raya, dia bisa lupa diri. Karena itu firman Tuhan hari ini, hendaklah kamu selalu rendah hati. Saudara, nanti suatu saat saudara diberkati oleh Tuhan dengan sangat limpah sekali. Saudara mungkin akan diberkati rumah yang sangat besar, sangat mewah, dan barang-barang yang lux. Tetaplah saudara rendah hati. Tetaplah saudara tidak berubah hatimu. Semua pakaian boleh berganti. Mobil saudara sudah mungkin berganti merek, handphone sudah yang terbaru, it's okay. Tetapi hatimu biarlah tetap rendah hati di hadapan Tuhan dan juga dengan sesamamu manusia. Yang kedua adalah berbicara tentang lemah lembut. Kalau kembali lagi ke rendah hati, Tuhan Yesus dia berkata, "Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati." Kalau ingin belajar tentang kerendahan hati, belajar dari Tuhan Yesus. Dia penguasa alam semesta. Yesus lahir di mana? Di rumah sakit yang termewah saat itu? Tidak. Di penginapan yang paling mewah? Tidak. Dia lahir di kandang binatang, kandang domba. Mungkin orang tua dunianya, yaitu Yusuf dan Maria, tidak punya uang yang cukup untuk membayar penginapan. Atau mungkin saat itu harga penginapan sedang tinggi-tingginya karena diadakan sensus, maka banyak orang pulang kampung ke kampung halaman mereka masing-masing, termasuk Bethlehem. Akibatnya Yusuf harus bersaing dengan orang-orang yang lebih kaya dari dia untuk mendapatkan penginapan. Dan ternyata karena mungkin penginapannya dinaikkan berkali-kali lipat, Yusuf tidak mempunyai uang cukup. Akhirnya dia tidak mendapatkan penginapan sama sekali. Dan berakhir kelahiran Yesus di kandang binatang. Kita belum pernah mendengar ada orang melahirkan di kandang binatang kalau tidak terpaksa sama sekali. Tetapi Yesus, penguasa alam semesta, yang punya alam semesta jagat raya ini, dia lahir di kandang binatang. Selama Yesus hidup dalam perjalanan pelayanannya, Yesus di jalan kaki. Yesus tidak naik kendaraan. Keledai pun dia pinjam. Dia tidak punya kuda tunggangan. Padahal waktu Elia mau naik ke surga, Elia dijemput dengan kereta kuda berapi. Apakah Yesus tidak bisa minta kereta kuda berapi dari Bapa di surga untuk dikirimkan? Bisa. Dia bisa panggil, dia bisa minta. Kan keren banget. Cool banget kalau Yesus mengabarkan Injil naik kereta kuda. Wah, kereta kudanya berapi lagi. Wah, luar biasa sekali. Petrus pasti bangga banget. Dia mau jadi size-nya, kusirnya. Dia akan senang sekali. Bangga sekali. Kenapa? Naik kereta kuda berapi. Luar biasa sekali. Keren banget gitu kan. Tapi Yesus tidak. Dia jalan kaki. Di tempat yang panas, it's okay. Yesus enggak gengsi untuk minta minum. Minta minumnya sama orang asing lagi. Samaria. Yang artinya orang Yahudi tidak bertegur sapa dengan orang Samaria. Tapi Yesus mau menegur Samaria. Orang dari kasta yang rendah. Orang yang sangat sederhana sekali. Bahkan mungkin orang yang dikucilkan oleh masyarakat. Yesus mau ngobrol. Yesus mau, bahkan Yesus tidak malu untuk minta. Beri aku minum. Yesus diundang oleh pemungut cukai, dia pergi ke sana. Waktu dia lagi makan, ada perempuan berdosa meminyaki kaki Yesus. Yesus tidak menolak.
it's okay. Dia menerima persembahan atau hati yang tulus yang dilakukan oleh orang yang paling sederhana, orang yang paling hina pun Yesus menerimanya. Dia rendah hati. Kita bisa saja, artinya pada saat mungkin ada seorang pengemis terus datang, mungkin dia pegang kendaraan saudara, setelah dia pengemis itu pergi, cepat-cepat saudara bersihkan dan cepat-cepat saudara lap ya. Ya mungkin karena apa? Takut terkena kuman ya, seperti itu. Nah, itu bisa saja kita bersikap demikian. Tetapi di sini firman Tuhan mengajarkan kita, hendaklah kamu lemah lembut dan rendah hati. Hendaklah selalu rendah hati. Belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu rendah hati. Dan terus kemudian lemah lembut. Lemah lembut adalah bukan berbicara tentang pribadi yang lemah yang akhirnya menyebabkan kita ditindas. Tidak demikian. Tuhan Yesus dia berkata, aku lemah lembut. Tetapi dalam kenyataannya Yesus sangat tegas sekali. Lemah lembut ini bukan berarti kita membiarkan diri kita ditindas karena kan lemah lembut, bukan berarti kita lemah, tidak. Kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi tegas karena kebenaran, ya, karena mempertahankan kebenaran. Pada waktu orang-orang berjual beli di bait suci, yang Yesus lakukan, dia ambil cambuk dan dia usir semua pedagang di situ. Dengan tegas Yesus berkata, rumahku disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tapi kamu menjadikan ini sebagai sarang penyamun. Dan Yesus obrak-abrik meja penukar uang dengan tegas. Yesus berkata, aku lemah lembut. Artinya, dia tidak mengalah. Tidak mengalah karena dia ditindas, dia menyuarakan kebenaran. Kalau saudara saat ini saudara ditindas dan saudara ternyata adalah benar, saudara tidak perlu saudara membiarkan diri saudara terus-menerus ditindas. Saudara bisa menyuarakan kebenaran, tentunya dengan hikmat dari Tuhan. Untuk saudara berkata kepada atasan saudara, kepada orang yang menindas saudara, hendaklah kamu selalu rendah hati dan lemah lembut. Dan satu lagi, dan sabar. Sabar ini sangat penting sekali. Kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar. Betul? Kita sabar menanti jawaban doa dari Tuhan. Ada orang tidak sabar menanti jawaban dari doa dari Tuhan. Dia melihat mungkin, wah ini ada cowok ganteng, kayaknya baik, kayaknya cocok. Mungkin ada cewek cantik, ini kayaknya mungkin ini jawaban dari Tuhan. Lantas disambar, ternyata karena tidak sabar, akhirnya berantakan dalam hidupnya. Kesabaran itu mencegah hal-hal yang besar, kesalahan yang besar. Berapa banyak karena ketidaksabaran kita dirugikan. Karena ketidaksabaran kita, banyak hal-hal yang terjadi yang dalam hidup kita yang seharusnya bisa kita hindari. Tapi ternyata kita kena dampaknya akibat ketidaksabaran kita. Kita hidup di dalam zaman yang serba instan. Kita tidak sabar menunggu, bahkan 1 menit pun kita tidak sabar. Contohnya dalam menyeberang jalan. Tuh, di Singapura, penyeberangan jalan, kalau ada green man atau lampu hijau untuk pejalan kaki, itu baru pejalan kaki bisa nyebrang, boleh nyebrang. Kadang-kadang kita nunggu lama sekali ya ini. Hanya beberapa detik saja kita nggak sabar. 30 detik untuk nunggu, kita nggak sabar. Sehingga kita nerobos saja. Nerobos akibatnya kalau ada mobil yang dengan kecepatan tinggi bisa fatal. Bisa accident hanya gara-gara ketidaksabaran. Berapa banyak kisah dalam kehidupan di dunia ini karena ketidaksabaran, banyak hal-hal yang mengalami kerusakan atau kerugian. Kesabaran itu juga artinya kita memberi space kepada seseorang untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk berbuah. Suatu saat saya bersama-sama dengan anak saya masak. Saya ajak anak saya, yuk kita masak yuk. Dan terus kemudian anak saya suruh ngupas bawang. Karena dia nggak pernah ditrain dari kecil untuk belajar masak. Tentunya tidak terbiasa. Caranya dia ngupas bawang lama sekali. Aduh, saya udah gregetan.
Kok pasti lama sekali? Saya bilang, aduh lama sekali, sini. Saya saja. Saya tidak sabar karena saya pengen cepat. Seharusnya saya sabar karena saya sedang mementor. Karena saya ingin melihat improvement dari dirinya, dari diri anak saya. Seharusnya saya berikan kesabaran untuk dia tahu bagaimana cara mengupas bawang dengan baik. Kita banyak kali tidak sabar. Waktu anak kita sedang belajar sesuatu, mungkin dia belajar ngepel, mungkin dia belajar ngebersihkan toilet, kita nggak sabar karena nggak bersih. Ya jelas nggak bersih karena dia memang baru belajar. Berikan space, berikan waktu. Kita nggak sabar dengan pegawai baru, kita nggak sabar dengan orang yang baru. Karena kita sudah terbiasa dengan gaya kita. Mungkin ada seorang pegawai baru di kantor saudara, atau mungkin dan saudara diminta untuk mengajarkannya. Saudara bisa hilang sabar karena diajarin nggak ngerti-ngerti. Ini kamu bodoh sekali, diajarin berkali-kali nggak ngerti. Karena saudara pengen cepat, tapi please berikan space untuk orang itu bertumbuh. Kita sabar mengajarkannya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Dan biarlah saudara pikirkan ketiga hal ini, lemah lembut, rendah hati, dan sabar, untuk selalu terjadi, untuk selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, ajari kami. Kami ingin belajar dari Tuhan, karena Engkau lemah lembut dan Engkau juga rendah hati. Kami ingin Tuhan, kami diubahkan hari ke hari Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran-Mu Tuhan. Kami berdoa, berikan juga kami kesabaran Tuhan dalam hidup kami. Ampuni Tuhan, kalau akibat ketidaksabaran kami, banyak hal-hal yang seharusnya tidak terjadi dalam hidup kami, karena kami tidak sabar, kami mengalami banyak kerugian. Ajari kami Tuhan untuk kami memiliki self-control, penguasaan diri, dan kami juga memiliki kasih Tuhan untuk kami mengasihi tanpa memandang bulu, tanpa memandang kelas, tanpa memandang kasta. Dan ajari kami Tuhan untuk kami menjadi pribadi yang lemah lembut. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu yang saat ini mendengarkan firman-Mu Tuhan. Aktivitas mereka selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami berdoa Tuhan, kalau ada keperluan secara pribadi Tuhan di antara mereka, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang berbeban berat saat ini, mengalami hal-hal yang menggelisahkan dalam hidup mereka, hal-hal yang membuat mereka tertekan dalam hidup mereka. Kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau ulurkan tangan-Mu Tuhan, Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau hiburkan yang susah, Engkau angkat Tuhan mereka yang tertunduk lesu Tuhan. Biarlah Tuhan hidup kami menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian, sampai bertemu kembali. Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. You gives me strength. Nothing is impossible through you.